Assalamualaikum Bu. Iya Ibu, mari sebelumnya perkenalkan, selamat pagi ya Ibu. Saya apoteker Lutfi Firdaus di sini. Permisi, ada yang bisa kami bantu Ibu? Ini saya agak sesek Mbak. Ibu kenapa Ibu? Sebentar ya Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu sesek ya Bu? Habis dari dokter ya Bu? Iya. Oh, boleh saya lihat kopi resepnya Bu? Ya ini kebetulan. Oh, baik Ibu. Mbak, tolong diambilkan ya Mbak. Baik Mbak, tunggu sebentar ya. Tenang Ibu, tarik nafas. Sudah siap. Terima kasih ya Mbak. Nah, ini Ibu sudah saya ambilkan dari asisten saya. Bentar Ibu, saya ambilkan obatnya. Ini obatnya. Ini namanya obatnya nitrogliserin Ibu. Obat ini diberikan kepada Ibu karena Ibu menurut analisa dari dokter mengalami gejala angina pectoris. Tadi kan Ibu menyeri pada dada, Iya betul. terus nyeri sendi, terus susah nafas seperti itu Bu. Nitrogliserin ini termasuk dalam obat golongan nitrat di mana fungsinya akan melonggarkan saluran pernafasan ya Ibu. Tetapi ingat di sini ya Bu bahwa nitrogliserin ini tidak menyembuhkan angina, tapi hanya mempereda gejala yang Ibu alami seperti itu Bu. Iya. Baru tahu saya. Terus saya minumnya berapa kali? Untuk penggunaan obat nitrogliserin ini bisa diminum dengan dosis 0,2 hingga 0,6 mg Ibu. Dalam dosisnya sudah tertata dalam setiap tabletnya. Dan untuk peminumannya maksimal diminum sehari 3 kali dalam selang waktu 5 menit. Jadi misal Ibu minum pada menit ke-5, Ya. nanti Ibu kembali minum lagi pada menit ke-10, dan maksimal Ibu minum lagi pada menit ke-15. Jadi sehari itu maksimal 3 kali. Jika dalam penggunaan obat itu sama 3 kali Ibu tidak kunjung sembuh, harus periksa ke dokter ya Ibu. Iya. Sebentar, karena Ibu merasa cukup berat, saya ambilkan obatnya dulu. 1, silahkan diminum ya Bu. Loh, saya kan puasa. Tidak apa-apa Ibu ketika puasa. Oh. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Firdaus, saya dari Apoteker Farmasia. Tahukah kamu bahwa sebenarnya terdapat beberapa obat yang tidak membatalkan puasa? Apa aja itu Bu? Berdasarkan resep yang telah saya terima pada pasien tadi, dikatakan bahwa pasien mengalami bingung nih, apakah mungkin saat berpuasa kita meminum obat, ragu-ragu membeli obat di apotek dikarenakan orang itu sedang berpuasa dan dia takut bahwa obat yang dia gunakan itu akan membatalkan puasanya. Sebenarnya perlu kalian ketahui, menurut para ulama dan para ahli pada tahun 1997 di Maroko, bahwa tidak semua obat itu bisa membatalkan puasa. Kira-kira kalian tahu nggak sih obat apa aja yang tidak membatalkan puasa itu? Nah, obat yang tidak membatalkan puasa itu yang pertama adalah obat yang diserap melalui kulit. Contohnya kita memakai krim, kita memakai salep, kita memakai gel, plester yang berpapar langsung pada kulit kita. Yang kedua adalah obat-obatan yang diselipkan di bawah lidah. Nah, atau biasa disebut dengan obat sublingual. Obat ini seperti yang dialami oleh pasien, yakni pasien menggunakan nitrogliserin untuk mengatasi gejala angina pectoris yang dideritanya. Yang ketiga adalah obat-obatan yang dilakukan penyuntikan pada intravena. Contohnya di tangan, di lengan, dan di lain sebagainya. Tetapi untuk penyuntikan intravena ini tidak digunakan bagi penyuntikan makanan atau menambah suplemen di dalam tubuh si pasien. Yang keempat adalah obat-obat tetes seperti obat tetes mata, tetes telinga, dan juga obat untuk tetes hidung. Yang selanjutnya adalah obat untuk berkumur. Obat untuk berkumur ini sebaiknya diawasi penggunaannya karena takutnya akan tertelan kepada pasien, tetapi tidak apa-apa jika digunakan. Yang ke-7 adalah obat asma berbentuk inhaler. Yang ke-8
8 adalah pemberian gas oksigen dan anestesi untuk pasien yang sedang tidak sadarkan diri. Itu tidak apa-apa dan dianjurkan untuk menjaga keselamatan pasien. Yang selanjutnya adalah penggunaan suppositoria, di mana penggunaan suppositoria ini akan langsung masuk ke daerah intravena di dalam tubuh sehingga tidak melakukan proses pencernaan. Nah, obat-obatan tersebut tidak mengalami yang namanya proses pencernaan dan masuk ke saluran cerna sehingga menyebabkan obat yang dikonsumsi tersebut tidak mengalami pembatalan saat puasa. Nah, begitu teman-teman. Kira-kira ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa berkonsultasikan ke dokter atau apoteker Anda, dan selama itu harus diawasi penggunaannya. Oh iya, iya. Seperti itu Ibu penjelasannya. Oh Ibu. iya, betul. Terus penyimpanannya di mana? Kalau untuk penyimpanan itu bisa disimpan di dalam lemari atau kotak obat. Jika ibu sedang dalam perjalanan ke rumah, nanti jangan disimpan di jok mobil ya Bu, karena akan panas. Jauhkan dari sinar matahari langsung dan jangan didekatkan di anak-anak, nanti bahaya bisa diminum. Seperti itu Ibu. Apakah informasi kali ini sudah jelas? Saya kira jelas. Terima kasih ya Mbak ya. Baik Ibu, sebentar saya Terima kasih. bungkuskan obatnya. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih Mbak ya. Terima Hati-hati kasih. di jalan Bu. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak.